bencana alam di Sumatera itu pasti berpengaruh luar biasa ya terhadap ekonomi kita. Jawa berkontribusi kurang lebih 60% terhadap perekonomian nasional, kemudian Sumatera kurang lebih 20%. Jadi dua pulau ini kontribusinya 80%. Artinya yang menopang ekonomi kita selama ini ya dua pulau ini, Jawa, Sumatera dan Jawa. Mengurus bencana yang begitu besar ini kan harus dilembagakan dengan benar ya, sehingga penggunaan anggaran yang 51,8 triliun itu benar-benar maksimal dan yang paling penting nggak ada kebocoran kan itu. Kalau pelembagaannya tidak persis sama dengan BRR zaman dulu, ya tetapi paling tidak ya mirip seperti yang dibuat oleh Pak SBY itu kan. Nah sehingga otoritasnya juga multi lembaga ya. Pak Prabowo kan pengennya 2029 itu 8%. Untuk achieve ke 8% dengan seperti sekarang, ini nggak mungkin bisa. Yakin saya. Poin aja. Halo Sobat Sindo, infrastruktur tersapu, logistik membeku. Inilah ironi di tanah air kita. Setiap kali alam mengamuk, pertumbuhan ekonomi terpuruk. Kita tidak hanya bicara korban jiwa, tapi triliunan rupiah yang hilang dari PDB. Adakah strategi kontrasiklus yang bisa menyelamatkan target pertumbuhan ekonomi kita? To the point saja. Kita mengulasnya bersama analis ekonomi Muhammad Sarkawi Rauf. Bang Sarkawi, terima kasih telah hadir di To the Point aja. Saya terima kasih juga diundang di podcast yang luar biasa ini. Tapi sebelum kita bicara strategi nih, kalau dari pengamatan Bang Sarkawi terkait efek domino dari dampak bencana yang terjadi di Sumatera ini, apa ke depannya? Yang mulai terasa? Ya, yang pertama saya kira dampak langsungnya itu terhadap penurunan kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan ya. Dan di 3 provinsi itu, di Aceh, kemudian Sumut, Sumbar ya. Dan ya pasti efeknya secara regional Pulau Sumatera dan secara nasional. Apalagi kalau kita lihat data ya di ekonomi kita, di PDB kita, kontribusi daerah-daerah ini lumayan signifikan terhadap perekonomian kita secara nasional. Kalau kita lihat Aceh, Sumut, Sumbar ini kalau digabung-gabung itu sekitar 7,51% dari total produk domestik bruto kita. Artinya total produksi barang dan jasa kita 7,51%-nya itu ada di 3 provinsi yang terkena bencana ini. Dan ini Mas, kalau kita bandingkan dengan daerah lain ini supaya perbandingan ini lebih tinggi dibanding kontribusi Pulau Sulawesi terhadap total produksi barang dan jasa kita secara nasional terhadap total PDB kita. Pulau Sulawesi itu di tahun 2025 sampai kuartal ketiga itu hanya kurang lebih 7,07% ya. Aceh, Sumut, Sumbar itu 7,51%. Artinya apa? Bencana di 3 daerah ini pasti efeknya terhadap nasional PDB. Itu lumayan signifikan terhadap PDB kita. Sehingga kalau kita misalnya yang target pemerintah kan bagaimana ekonomi kita di kuartal keempat itu bisa tumbuh di atas 5%. Betul. Nah kalau hitung-hitungan kan di kuartal keempat mungkin bisa 5,2, tapi pasti sekarang dengan ada bencana di bawah. Tapi overall 1 tahun target di atas 5% ini bisa menjadi masalah. Kenapa? Karena ada bencana itu. Karena kalau gini Mas, kita hitung ya. Sumatera Utara, Aceh dan Sumbar 7,51% kontribusinya terhadap nasional. Nah ini kalau kita kalikan dengan pertumbuhan di masing-masing provinsi ini, jadi itu kan dapat berapa sumbangan 3 provinsi ini terhadap pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga yang besarnya 5,04% itu. Nah ini kalau kita gabung-gabung, Aceh itu kontribusinya kurang lebih 0,052%. 0,052%. Nah, ditambah dengan Sumbar itu kurang lebih 0,05 juga. Nah, cuma yang signifikan itu Sumatera Utara karena memang Sumatera Utara ini kan paling besar di antara 3 itu. Dan saya kira secara nasional juga sangat besar. Itu
kontribusinya kurang lebih 0,22%. Nah, di total tiga daerah ini bisa sampai 0,3%. Nah, dari pertumbuhan ekonomi kita yang 5,04% di kuartal ketiga. Nah, artinya kalau kita basisnya pertumbuhan di kuartal ketiga, ada penurunan kegiatan ekonomi di tiga provinsi ini, katakanlah menurun 30%. Ini skenario pertama menurun 30%. 30% kali 0,3 kan kurang lebih 0,1 ya. Ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi kita secara nasional ya kurang lebih 0,1%. Jadi kalau targetnya 5,2 ya ini pasti turun ya ke 5,1. Ini di kuartal keempat ya. Nah, secara tahunan full year dari Januari sampai Desember secara year on year dibandingkan full year 2024. Di 2024. Nah, ini ya bisa jadi di bawah 5% ya. Apalagi lembaga-lembaga internasional kan proyeksinya sudah hanya 4,9% atau bahkan BI itu kan di pertengahan ya di sekitar 5,1% atau 5,2. Nah, artinya ini ada potensi di bawah 5%. Apalagi kalau efek dari bencana ini mengurangi 50% kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Nah, efeknya kan 50% dikali 0,3 itu kan bisa sampai 0,155% pengurangannya ya terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ini kalau diperkurangkan di target di kuartal keempat, nah itu sekitar 0 sekian persen ya. Nah, sehingga full year-nya itu bisa lebih rendah lagi sehingga ini pasti berdampak terhadap ekonomi kita secara nasional ya. Saya membaca tulisan yang Bang Sarkawi share ke saya. Untuk menyelamatkan target pertumbuhan ekonomi tadi dengan menggeser investasi ke Jawa. Betul. Apakah kebijakan ini tidak justru memperlebar ketimpangan lagi? Ketimpangan. Saya setuju, Mas. Jadi gini, kalau kita lihat potret ekonomi Indonesia ini, memang 20 tahun terakhir itu 2 dekade kita ini, 2 presiden ya. Tentu ada Pak SBY, ada Pak Jokowi di situ. Secara struktural, kontribusi Jawa dan Sumatera itu memang ya relatif sama dalam 20 tahun terakhir ini. Itu Jawa berkontribusi kurang lebih 60% terhadap perekonomian nasional, kemudian Sumatera kurang lebih 20%. Jadi 2 pulau ini kontribusinya 80%. Artinya yang menopang ekonomi kita selama ini ya 2 pulau ini, Jawa, Sumatera dan Jawa. Sehingga kalau terjadi semacam natural disaster ya, ini bencana alam, ini kan mempengaruhi siklus real business cycle kita ya, siklus bisnis kita ya, up and down itu kan dipengaruhi salah satunya karena natural disaster ini, bencana alam. Bencana alam di Sumatera itu pasti berpengaruh luar biasa ya terhadap ekonomi kita. Nah, terus untuk mendorong sebagai kontrasiklikal terhadap siklus menurun di dalam real business cycle itu, ya salah satu caranya adalah mendorong di sumber pertumbuhan yang lain. Nah, sumber pertumbuhan yang lain ya mau tidak mau ya Jawa. Jadi logikanya begitu ya? Yang sekarang 60%. Karena kalau di-push di Sulawesi, di-push di Kalimantan, di-push di tempat lain, efeknya tidak terasa. Tidak terasa. Yang terasa itu ya pasti kalau di Pulau Jawa ya, karena ya selama ini Pulau Jawa menjadi bantalan kita. 60% kegiatan ekonomi kita ada di sini kan. Kegiatan industri kita ada di Pulau Jawa. Nah, sehingga untuk jangka pendek ya untuk mensubstitusi hilangnya sumber pertumbuhan di Sumatera itu 0,1 atau 0,16% itu ya salah satu penggantinya, substitutnya ini harus di Pulau Jawa untuk jangka pendek. Nah, tapi untuk jangka menengah, jangka panjang ini nggak menarik bagi ekonomi kita. Kenapa? Karena bantalannya itu hanya terfokus di Jawa dan Sumatera. Harusnya ke depan, kalau kita kembali ke masa lalu ya Mas ya, ini waktu Pak SBY itu kan salah satu isu yang menarik itu satu soal konektivitas. Bagaimana antar pulau ini terkoneksi satu sama lain sehingga masing-masing daerah ini berkembang dan pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi terlalu bertumpu di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi Sulawesi, Kalimantan, Papua juga ikut berkontribusi termasuk Bali dan Nusa Tenggara ya. Sekarang
dengan konektivitas itu semuanya bisa, harapannya semuanya bisa berkembang. Kalau kita ke belakang lagi 97-98, salah satu isu kan soal disparitas antar wilayah. Betul. Untuk mengatasi disparitas itu, treatmentnya apa? Otonomi daerah. Ya. Jadi otonomi daerah itu diberikan ke kabupaten kota. Salah satu bentuknya adalah memperkuat atau memperbesar dana transfer daerah ke kabupaten kota. Nah, makanya ada DAU, DAK yang diperbesar. Tujuannya apa? Supaya teman-teman di daerah itu bisa membangun ekonominya sehingga ada pemerataan. Cuma, ini cumanya nih, 20 tahun, 2 dekade pembangunan ini, rupanya strukturnya nggak berubah. Nah, ini yang harus dikoreksi nih oleh Pak Prabowo ya. Bahwa ya saya kira ini salah satu isu strategis yang harus dikerjakan dari sekarang. Nah, apa tuh? Salah satunya adalah membangun aglomerasi industri, ekonomi di semua provinsi di Indonesia. Jadi, dan itu harus tematik. Tematik itu maksudnya apa? Sesuai dengan keunggulan daerah yang bersangkutan. Misalnya kalau Sulawesi Selatan, Tengah, Tenggara, di situ banyak nikelnya, sudah industri nikel dipusatkan di sana, dan industrinya itu jangan hanya rantai produksinya yang seperti sekarang, harus sampai ke end product. End produknya itu apa? Baterai mobil listrik misalnya. Sehingga Pulau Sulawesi itu masuk ke dalam global supply chains untuk kendaraan listrik. Nah, kalau sekarang ini kan kita impor raw materialnya ke China, di sana dibikin baterai listriknya, baru kita impor lagi, diekspor. Nilai tambahnya di sana. Nilai tambahnya di sana. Harusnya industrinya itu di sini kita, sekalian. di sini. Nah, sehingga apa? Semua daerah ini terbangun. Dan penopang pertumbuhan itu banyak. Sehingga bencana dimanapun kan kita nggak ada masalah. Kenapa? Karena sumber pertumbuhan itu sudah tersebar. Di mana-mana. Nah, kalau sekarang terpusat. Nah, akibatnya apa? Terjadi tekanan di satu provinsi kayak gini atau di 3 provinsi, ini membuat ekonomi kita sulit. Ya, tapi kan ini sebenarnya kan kalau bicara di Sumatera itu kan perkebunan, pertambangan. Ini penting kan. Betul. Cuman masalahnya kenapa di tempat yang sangat kaya sumber daya alam ini justru malah tidak tumbuh di wilayah itu gitu. Nah, kan ada misalnya solusi hilirisasi yang tadi disebut. Sampai nanti produk, kan Menteri Pertanian misalnya mengusulkan hilirisasi sawit itu sampai produk terakhir gitu. Tidak hanya CPO gitu yang diekspor. Termasuk kelapa gitu misalnya. Sampai ke produk yang misalnya kemasan yang misalnya saat ini air kelapa kita sangat diminati oleh China. Tapi bukan kelapa dalam bentuk itu, tapi sudah kemasan dalam bentuk minuman, air kelapa. Itu kenapa tidak terjadi di yang tadi disebutkan di awal, Mas Pak Sarkawi? Inilah yang harusnya kita koreksi ke depan, di mana daerah-daerah itu harus membangun aglomerasi industri dan yang bagus itu China, Mas. China itu kan awalnya juga hampir sama dengan kita ya. Yang berkembang itu kan hanya daerah yang di pinggir selatan, bagian selatan ya. Nah itu kan di sepanjang perbatasan Taiwan sampai ke Jepang sana kan, sampai ke arah Korea sana, itu kan di sepanjang itu kan yang berkembang. Daerah pedalaman itu relatif tidak berkembang. Nah, terus apa yang dilakukan oleh China? Mereka membangun aglomerasi industri yang tersebar di hampir semua provinsi kan. Makanya kan terkenal tuh bahwa saya ingin membangun, pemerintahnya mereka saya ingin membangun puluhan Singapura baru di semua tempat di China itu. Makanya dibangunlah klaster-klaster industri yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir di masing-masing provinsi, dan itu tematik berdasarkan keunggulan di masing-masing daerah. Misalnya tadi sawit. Sawit kan banyaknya di Sumatera apalagi di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara kan lahan perkebunan sawit kita yang terbesar di Indonesia. Nah, itu kita sebenarnya ada klaster industri sawit di sana. Itu namanya Seimengke ya. Itu Seimengke. Itu kawasan KEK, kawasan ekonomi khusus. Nah, cuma saya nggak tahu di situ sudah mengolah apa sampai ke level end product ya. Atau jangan-jangan hanya
sebatas CPO kemudian ekspor. Jangan-jangan hanya CPO kemudian diekspor lagi. Iya. Padahal di satu batang pohon itu sawit kan itu kan turunannya banyak sekali. Iya, kosmetik, makanan, semua lah di situ. Minyak, dan artinya kan bisa kita membuat di sawit itu kan zero waste ya. Tidak ada yang ada yang jadi tidak berguna. Semuanya berguna kan di situ. Dan ya hilirisasinya harusnya sampai di sana. Termasuk misalnya Mas, coklat kakao kita ya. Produksi kakao terbesar di kita itu kan adanya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Itu kan di tengahnya Pulau Sulawesi itu kan komoditi ini paling kuat kan. Nah, tapi di sana kita nggak punya pengolahan kakao kan. Mungkin ada sampai ke bubuknya, tapi sampai ke end product yang kemudian kita ekspor kemana-mana, itu kita nggak punya. Saya kira ini yang harus dibangun di kita sehingga pembangunan ini merata di seluruh provinsi, sehingga, nah itu tadi Mas, terjadi bencana kita nggak perlu terlalu khawatir, ya ini akan membuat ekonomi kita mengalami siklus turun ya dalam real business cycle itu. Karena ya penopangnya banyak. Nah, ini yang terjadi di China. Jadi mereka ciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di semua provinsi. Nah, sehingga ya satu provinsi agak menurun, kan yang lain ada sebagai penopangnya ya. Nah, dan ini pasti mendukung target pertumbuhan Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan pengennya 2029 itu 8%. Untuk achieve ke 8% dengan seperti sekarang, ini nggak mungkin bisa. Yakin saya. Yang bisa itu kalau industrinya dibangun di semua tempat. Nah, industri inilah yang akan menyerap tenaga kerja, kemudian menciptakan nilai tambah, membuat ekonomi di daerah itu ya berkembang. Tapi untuk membangun aglomerasi itu apakah cukup sisa dari 4 tahun ini? Ini kalau bicara kita ini ya? Ya, harus dimulai dari sekarang. Harus dimulai ya? Harus dimulai dari sekarang. Dan ini kan sebenarnya ya, perencanaan untuk membangun aglomerasi itu udah ada sejak Pak SBY. Sudah ada ya? Sudah ada. Roadmap-nya udah ada? Roadmap-nya sudah ada. Itu di namanya MP3I. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ya. Itu sudah ada tuh, perencanaannya semua sudah lengkap. Bagaimana misalnya ya, zaman Pak SBY dulu kan Indonesia ini kan paling sering on off di listrik ya, dan itu utamanya di luar Jawa, dan saya merasakan benar tuh karena waktu itu saya di Makassar kan, saya pulang Makassar itu sering mati lampu. Nah, makanya dibangunlah pembangkit listrik di mana-mana untuk memenuhi pasokan energi untuk rumah tangga dan swasta ya. Ini Pak SBY waktu itu sudah lakukan ya. Terus ada program membangun interkoneksi antar daerah. Coba bayangkan Mas, Papua dengan Kalimantan itu nggak punya hubungan dagang langsung. Semua via Surabaya baru ke sini, atau via Makassar baru ke sini. Kosnya jadi tinggi. Distribution cost-nya tinggi. Makanya kita terkena dengan logistik cost yang mahal yang tinggi kan. Dan bahkan bisa sampai 30-35% dari GDP kita waktu itu kan. Dan itu kan sangat signifikan tuh. Makanya harga semen di Jawa waktu itu masih 45.000. Atau di Makassar mungkin 50.000, di Papua udah 300.000. Bukan lagi 300.000, bisa sejuta kan betul. Di daerah tertentu. Kenapa? Karena itu tadi. Nah, semennya diangkut pakai pesawat, logistik cost-nya sangat tinggi, mahal sekali. Nah, artinya apa? Isunya apa nih? Isunya itu NKRI Mas. Kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namanya aja Negara Kesatuan, tapi dari sisi ekonomi belum bersatu. Tidak bersatu. Masih sendiri-sendiri. Jadi gimana mau disebut sebagai negara kesatuan? Itu ada di ekonomi itu namanya nih, the law of one price, hukum satu harga. Jadi kalau suatu perekonomian dianggap menyatu, itu kalau harganya satu. Harga di sini sama dengan yang di sini, kan artinya menyatu nih. Betul. Tapi faktanya di kita apa? Di Jawa harganya sekian, di Kalimantan sekian, di Papua lebih tinggi lagi. Nah, artinya apa? Ekonomi kita ini sebenarnya tidak ada apa ya, tidak menyatu. Betul. Baru BBM satu harga nih kayaknya.
Nah, saya nggak tahu. Masih jalan nggak? Nah, itu kalau di Papua ke bensin belum cek kita. Nah, tapi Pak Jokowi pengennya seperti itu. Yeah. Nah, makanya sebenarnya ya dari Pak SBY ke Pak Jokowi itu ada kelanjutan sebenarnya. Jadi Pak SBY membangun namanya MP3EI, kemudian masuk ke eranya Pak Jokowi kan beliau itu menyampaikan gagasan tentang Indonesia sentris ya. Jadi jangan lagi Jawa sentris, tetapi harus Indonesia sentris. Makanya pembangunan infrastruktur itu harus disebar ke luar Jawa. Betul. Kan? Nah, saya nggak tahu nih Pak Prabowo. Pak Prabowo kan temanya beliau itu kan lebih banyak ke MBG, lebih banyak ke prioritas program koperasi, koperasi desa Merah Putih. Nah, artinya beliau belum banyak menyentuh isu-isu yang terkait dengan regional disparity ini, ketimpangan regional seperti ini. Padahal ini kan isu yang sangat strategis, Mas. Kalau tadi Bang Sarkawi menyebutkan di era Pak SBY untuk mengurangi distribution cost ini ada jalur yang dibangun. Betul. Di era Presiden Jokowi kan ada gagasan jalur tol laut. Tol laut, benar. Nah, betul. Bagaimana Bang Sarkawi ngelihat? Apakah itu masih beririsan, ada sebagai program yang berkesinambungan atau seperti apa? Jadi gini, Mas. Salah satu ya, misalnya untuk komoditi peternakan sapi misalnya. Kita punya banyak produksi sapi itu di Nusa Tenggara kan. Di NTB, NTT kan banyak. Kemudian yang kedua kita punya banyak jagung di sana yang dibutuhkan oleh pabrik pakan ternak yang ada di Surabaya, ada di Jakarta atau ada di Lampung kan. Nah, ini untuk membawa ini ke Jawa, ini kan ongkosnya mahal kan sebelumnya. Dibangunlah namanya tol laut ya, program tol laut. Tol laut ini untuk memfasilitasi distribusi barang produk peternakan tadi dari Nusa Tenggara masuk ke Pulau Jawa kan sebagai sentra ekonomi kita. Nah, cuma problemnya apa? Problemnya itu adalah dari Jawa ke Nusa Tenggara kapalnya ini kosong. Ngangkut komoditinya, kalaupun ada, ini terbatas ya. Terus nanti terisi dari Nusa Tenggara atau dari Sumbawa atau dari NTT sana ke Jawa. Otomatis kan ongkos dari Jakarta di-cover oleh pengangkutan dari Nusa Tenggara ke Jawa. Jadi sehingga ongkosnya kan jadinya dua kali kan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena ya itu tadi. Kalau industri ini, jadi setiap daerah itu bisa berkembang dengan keunggulannya masing-masing, kemudian manufakturnya juga jalan, produksi yang di sini kan dibutuhkan di daerah lain, misalnya ya. Secara tradisional, orang Sulawesi itu menjual komoditas pertanian itu selalu kemana? Itu pasti kalau nggak ke Pulau Kalimantan, ke Nusa Tenggara. Karena itu akses yang terdekat. Itu akses yang terdekat. Makanya orang Sulawesi itu banyaknya di Nusa Tenggara, banyaknya di Kalimantan. Karena memang sejak zaman dulu sampai sekarang mereka itu jual padi, beras ya ke sana, peternakan ke Kalimantan, ke daerah-daerah yang ada di sekitar, bahkan ke Dili dulu ya di Timur-Timur. Nah, ini yang seharusnya dikembangkan dalam bentuk manufaktur yang kuat, sehingga apa? Ketersediaan barang di masing-masing daerah ini ada dan keunggulannya kan beda-beda ya. Orang Sulawesi butuh barang dari Kalimantan, orang Kalimantan butuh barang dari Sulawesi, orang Jawa butuh barang dari Sumatera, Sumatera sehingga ini bisa saling menopang. Misalnya lah karet, produksi karet alam kita yang terbesar di mana, Mas? Itu adanya di Sumatera Selatan. Kita punya lahan karet kurang lebih 3,2 juta hektar. Itu tertinggi di dunia tuh. Kita lebih tinggi bahkan dari Thailand. Dan kurang lebih sepertiganya, itu hampir 800.000 hektar, seperempat lah ya, itu adanya di Sumatera Selatan. Cuma saya nggak tahu, di Sumatera Selatan industri pengolahan karet sampai ke end product, misalnya sapu tangan ya yang dibutuhkan di medis atau sarung tangan yang dibutuhkan di restoran ini kan semuanya dari apalagi pasca Covid ini kan kebutuhan sarung tangan itu kan sangat besar. Tapi yang terjadi apa? Malah produsen sarung tangan terbesar apa sekarang? Itu Malaysia atau Korea. Mereka nggak punya
karet alam. Nggak punya, padahal alamnya ada di sini. Karet alamnya ada di sini. Harusnya kan adanya di Palembang, kan, adanya di Sumatera Selatan. Industrinya industrinya. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harusnya menjadi konsen kita ke depan ya. Nah, dengan begitu tol laut bisa jalan, Mas. Kenapa? Karena di Palembang diproduksi sarung tangannya, diangkut ke Jawa pakai kapal atau lewat tol. Nah, ini yang membuat logistik cost kita bisa jalan. Karena kalau enggak dibangun fasilitas pelabuhannya, disiapkan kapalnya, terus pertanyaannya mau ngangkut komoditasnya nggak ada yang mau diangkut. Nggak ada. Jadinya tidak ekonomis jadinya. Tidak ekonomis. Ya, angkutannya jadi nggak ada orang. Angkutannya nggak ada orang. Nggak ada barangnya. Sama seperti ini, Mas. Ini ada satu pulau di Kalimantan Utara ya, namanya Tarakan. Itu kota Tarakan. Kota Tarakan. Itu pernah tuh tahun 2006 mungkin. Inflasinya itu sangat tinggi. Wali kotanya itu kaget, kok bisa nih Tarakan punya inflasinya lebih tinggi dibanding daerah pegunungan di Papua. Setelah dilihat-lihat, rupanya karena ya itu tadi, semua komoditi yang ada di sana itu dihasilkan di daerah lain. Satu di Surabaya, yang kedua di Makassar ya. Jadi beras, telur, barang peternakan semua diangkut ke sana. Jadi kalau pengangkutannya berhenti, otomatis harga barang di sana jadi mahal. Akhirnya memicu inflasi yang tinggi. Saya kira disitulah isu pentingnya ya. Terkait dengan inflasi, bagaimana dengan 3 provinsi? Apakah ada pengaruhnya terhadap inflasi nanti? Iya, pasti. Pasti. Nah, cuma kalau saya lihat kemarin dibaca di media, Pak Gubernur Aceh, Pak Mualim itu sudah menyampaikan, meminta dengan keras ya ke pemilik-pemilik minimarket, supermarket di sana untuk tidak menaikkan harga, sehingga tidak memicu inflasi. Jadi semua kebutuhan pokok itu misalnya gula, beras, kemudian minyak, itu nggak boleh naik harganya. Meskipun barangnya, kan hukum ekonominya kalau barangnya kurang, permintaannya tinggi, pasti naik. Pasti naik. Termasuk BBM kemarin. Makanya pemerintah bilang, udah jangan naikin ya. Ini diancam, Mas. Jangan naikin. Kalau yang bicara rehabilitasi nih, pemerintah kan sudah mengumumkan akan menyiapkan dana berapa tadi? 51,8 triliun. Nih, ini peruntukannya untuk pasti untuk rehabilitasi jalan, fisik jembatan, ya, jalan, jembatan dan bangunan mungkin betul. Nah, kira-kira dari situ itu apakah berdampak terhadap minimal penurunan pertumbuhannya tidak terlalu terpengaruh? Apakah sampai ke sana atau memang hanya khusus untuk pemulihan dari bencana aja? Ya pasti kalau lihat jumlahnya angka 51,8 triliun itu ya, itu kan peruntukannya kan gampang saja tuh. Satu misalnya berapa jembatan sih yang hanyut, berapa jembatan yang rusak karena banjir ini, banjir bandang ini. Kemudian yang kedua berapa fasilitas kantor, kemudian sekolah yang gedung-gedung pemerintah yang rusak akibat dari banjir ini. Kemudian berapa ruas jalan yang rusak, baik jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten yang rusak ya akibat bencana ini. Nah, dikali-kali ya mungkin ketemu angka 51,8 triliun itu. Nah, cuma kan di balik itu kan ada social cost yang harusnya juga ikut dipulihkan. Dampak pengangguran yang akan terjadi. Termasuk itu ada angka pengangguran yang tinggi ya. Karena belum lagi pinjaman perbankan yang menjadi efek dominonya. Cuma saya dengar kemarin Pak Prabowo sudah memprioritas supaya pinjaman kur yang diambil itu dinolkan. Saya kira itu langkah yang positif ya, langkah yang baik. Nah, cuma ya tadi itu efek sosialnya juga harus ikut di recovery. Utamanya yang berkaitan dengan efek psikologis, utamanya di anak-anak. Anak-anak ini kan ada trauma terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Itu mestinya dihitung juga ya? Harusnya dihitung biaya pemulihannya. Pemulihan dari ini ya, dari trauma. Jadi tidak hanya sekedar infrastrukturnya saja yang dihitung ya. Tidak fokus ke fisiknya saja. Tidak hanya fokus ke fisiknya saja, tapi traumatik atau hal-hal lainnya yang non-fisik itu juga harus dihitung. Betul. Utamanya gini juga,
ini kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya. Betul. Mau ke sawah nggak bisa karena sawahnya udah dipenuhi lumpur, ternaknya juga seperti itu. Betul. Nah, saya nggak tahu skim bantuan apa yang dirancang oleh pemerintah sekarang untuk membantu masyarakat yang mengalami kehilangan pekerjaan seperti ini kan. Karena misalnya ya, ini ada proyek pemerintah 51,8 triliun untuk bangun jalan, bangun jembatan. Tapi kan tidak serta-merta teman-teman atau rakyat kita yang selama ini bekerja sebagai peternak atau petani, ini bisa-bisa tiba-tiba dikonversi menjadi pekerja buruh bangunan atau buruh di pekerjaan jalan dan jembatan itu. Karena kan skillnya berbeda ya. Betul. Nah, ini yang harus dipikirkan juga nih di ini. Nah, cuma saya nggak tahu persis seperti apa kelembagaan untuk mengurusi ini semua. Karena ini kan mengurus bencana yang begitu besar ini kan harus dilembagakan dengan benar ya. Sehingga penggunaan anggaran yang 51,8 triliun itu benar-benar maksimal. Dan yang paling penting nggak ada kebocoran kan itu. Itu penting itu. Sangat penting. Dan ya saya kira sejak sekarang harus dipikirkan oleh Pak Presiden atau Pak Menko kita ya. Apalagi kalau di Aceh misalnya dulu kan. Di Aceh itu kan ada badan rekonstruksi pada saat tsunami BRR kan, dan itu kan sangat kredibel ya. Jadi orang-orangnya pun sangat kredibel sehingga ya kepercayaan masyarakat tidak hanya domestik tetapi internasional juga sangat percaya dengan lembaga ini, integritasnya, sehingga bantuan itu kan masuk ke sana kan. Tapi kan ada pembedanya Bang Sarkawi. Kalau kita melihat apa yang dilakukan di BRR ya, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang di Aceh, itu kan kita menampung bantuan dari asing. Betul. Dan pada saat bantuan akan masuk, bukan berbentuk uang, tapi melainkan program. Betul. Negara A ingin membangun jembatan, negara B ingin membangun sekolah, negara C ingin membangun rumah warga yang tersapu tsunami. Nah, kalau seandainya karena kita tidak menggunakan bantuan dari asing saat ini, karena Presiden Prabowo tetap ingin mandiri, dengan dana yang sebesar itu seperti apa jadinya pengawasan? Karena ini kan ujung-ujungnya balik lagi APBN yang akan digunakan. Betul. Nah, kalau saya pelibatan publik itu sangat penting, Pak. Jadi bagaimana masyarakat sipil ini ikut di dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang ini. Dan ya saya kira pelibatan private sektor untuk ikut di dalam proses rehabilitasi dan recovery ini harus benar-benar diperhitungkan. Nah, sehingga ya kalau saya ya harusnya koordinasinya, kalau pelembagaannya tidak persis sama dengan BRR zaman dulu, ya tetapi paling tidak ya mirip seperti yang dibuat oleh Pak SBY itu kan. Nah, sehingga otoritasnya juga multi lembaga ya. Nah, cuma saya nggak tahu Pak Prabowo memutuskan apa nih untuk mengkoordinasi proses. Akan ada Pak Maruli yang ditunjuk sekarang kan Pak Maruli, Ketua Satgas. Sebagai Ketua Satgas pembangunan pembangunan fisik. Nah, saya nggak tahu kalau Pak Maruli kan artinya TNI yang ini ya. Nah, kalau TNI yang sebagai pelaksana, nah ini pelibatan publik dan private sektornya seperti apa? Nah, itu yang perlu belum lagi dengan koordinasi antar kementerian lembaga yang terkait, PUPR. Jadi memang yang tepat itu memang ada lembaga baru yang bisa lintas sektoral, diberi kewenangan penuh untuk mengelola ini secara keseluruhan. Bahwa di situ ada yang memang satgas fisik, di situ ada yang pemulihan secara mentalnya, itu tetap di bawah koordinasi itu gitu ya. Idealnya begitu ya. Makanya saya nggak tahu nih, penugasan ke Pak Maruli ini seperti apa ya sebagai kasat ya untuk mengkoordinasi proses rekonstruksi ya. Nah, kalau dia fokus ke fisik kan otomatis yang non fisik juga harus ada yang memikirkan ya. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan membangkitkan kembali aktivitas ekonomi di daerah-daerah yang dilanda bencana banjir bandang ini. Nah, kalau dia hanya fokus di fisik kan otomatis harus ada institusi lain yang terlibat. Misalnya Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian Perdagangan kan otomatis ada di dalam koordinasi ini. Sehingga ya ini
butuh lembaga di atasnya kan harusnya ya. Betul. Untuk mengkoordinasi, ada yang fisik, ada yang sifatnya yang non fisik ya. Utamanya yang berkaitan dengan pemulihan aktivitas ekonomi pasca banjir bandang itu. Itu penting banget untuk sangat penting, Mas. Pemulihan aktivitas ekonomi rumah tangga. Betul. Itu sangat berpengaruh nanti ke tadi yang total pertumbuhan di. Dan itu akan, kalau nggak secepatnya dilakukan, efeknya ini bukan hanya di Q4 2025, ini nanti akan jauh lebih terasa di Q1 kuartal pertama 2026. Apalagi kalau skim pendanaannya itu lambat. Nah, kalau cepat langsung implementasi di Januari atau mulai dari sekarang. Nah, artinya dananya sekarang diturunkan, kemudian ada penyerapan tenaga kerja di situ. Itu kan aktivitas ekonomi sedikit demi sedikit bisa dipicu oleh dana rehabilitasi yang nilainya 51,8 triliun itu. Kalau dari pengalaman kira-kira apa yang tepat untuk memulihkan ekonomi rumah tangga kepada mereka, para korban ini, biar tidak terlalu lama kegiatan itu? Yang pertama ya harus back to basicnya mereka ya, sebagai petani, sebagai peternak atau sebagai pedagang ya. Pedagang. Tiga itu ya? Tiga itu. Misalnya di luar Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, Maluku, Papua, pusat, dan saya kira di Jawa juga seperti itu. Pusat aktivitas ekonomi itu kan masih di pasar-pasar tradisional. Ini kan yang harus jadi prioritas. Ya? Ini yang harus segera dipulihkan. Jadi bagaimana membangun pasar-pasar tradisional itu. Dan pasar tradisional itu kan kalau di luar Jawa itu pasti ada di ibu kota kecamatan. Nah, di ibu kota kecamatan ini harus segera dibangun tuh daerah yang benar-benar pasarnya itu hilang supaya masyarakat bisa jualan lagi di situ. Berarti selain pemulihan fasilitas fisik yang rusak, rumah, sekolah, kantor, tempat ibadah, yang perlu segera dilakukan adalah pemulihan aktivitas ekonomi, yaitu dengan itu sangat penting. Menghidupkan pasar segera. Menghidupkan pasar-pasar tradisional itu. Karena kegiatan ekonomi tidak mungkin tertunda. Betul. Dimanapun. Dalam kondisi sekarang pun kan orang butuh makan, butuh beras, butuh minyak, dan segala macam ya. Betul. Dan ini momentum untuk membangun kembali ekonomi yang ada di daerah itu. Dan saya kira pemerintah kan punya program pembangunan pasar-pasar tradisional ya, atau rehabilitasi pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia, dan anggarannya itu kan ada di Kementerian Perdagangan. Nah, tinggal bagaimana anggaran ini dipercepat penyerapannya sehingga pembangunan pasar-pasar tradisional di semua kecamatan yang terdampak itu segera bisa dilakukan. Nah, ini kira-kira tim Pak Erlangga harus segera membuat skema ya. Harus. Ini untuk menghidupkan ekonominya, jangan sampai nanti berdampak ke Q1 2026. Kalau 2025 akhir kayaknya pasti berdampak. Pasti berdampak. Tapi begitu pemulihannya harus lebih cepat gitu ya. Betul. Supaya dampaknya di Q1 2026 tidak terlalu berat. Karena kalau di 2025 di Q4 ini kan hanya sebulan ya. Karena kan 10, 11, 12 kan. 10, 11 kan kita udah lewat nih. Bencananya di awal Desember, berarti full bulan atau full month di Desember itu kan pasti terdampak ya. Supaya tidak nyebrang ke Q1 2026 efeknya terhadap ekonomi kita ya, ini penyerapan anggarannya harus cepat, dan ya itu tadi Mas, skema pemulihan aktivitas ekonomi itu harus benar-benar langsung tepat ya. Benar. Dan itu tidak mungkin digabungkan dengan Satgas yang tugasnya memang untuk pemulihan fisik. Untuk fisik. Itu beda lagi kan? Ini beda hal kan? Beda lagi. Nah, sehingga memang jangan-jangan dibutuhkan kelembagaan yang... Nah, itu tadi. Ad hoc yang bisa mendaungi. Betul. Mungkin tidak sekelas BRR. Karena skala memang bencana Aceh kan luar biasa. Mungkin dibawanya, tapi ya itu mengkoordinasikan aktivitas pemulihan pasca banjir bandang itu. Jadi selain sekarang mereka mendapatkan pertolongan atau masih berupaya warganya hilang, pasti saya nanti akan makan apa, gitu. Setelah sawah saya hilang, ternak saya hilang, nanti gimana kehidupan saya, gitu kan pertanyaannya. Makanya Mas tadi Anda tahu nih pendataannya seperti apa kan, database-nya harusnya udah ada di masing-masing kabupaten kota. Ya.
terkait berapa jumlah masyarakat yang benar-benar kehilangan rumah, kemudian kehilangan pekerjaan, sawahnya nggak bisa, pencaharian nggak ada income kan. Nah ini harus dihitung nih dari sekarang. Mereka ini butuh bantuan darurat selama berapa lama nih? Nah, ini penting. Mungkin 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Ini dapat cash transfer dari pemerintah karena selama itu asumsinya mereka nggak bisa kerja, mereka nggak ada pendapatan, benar-benar mengandalkan bantuan, benar-benar mengandalkan bantuan, dan saya kira datanya sudah harus tersedia dari sekarang, sehingga ya mereka kan nggak mungkin nunggu nih. Kalau sekarang kan bantuan barang itu benar-benar sifatnya darurat, emergensi ya, ini super emergensi kan. Nah, tapi kan emergensi lanjutannya kan tetap ada. Harus karena mereka tahap berikutnya ya, pemulihannya gimana? Sambil memulihkan, kan ada orang yang nggak bisa kerja karena kehilangan ternak, kehilangan sawah, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang harus dihitung nih. Nah, saya kira 51,8 triliun itu pasti nggak cukup. Karena ada kerugiannya itu, ada yang menghitung sekitar 68 triliun dari total ya. Tapi ada juga yang menghitung 200 triliun. Dari mungkin ini semua efeknya ya. 200 triliun ini ya memperhitungkan yang semua efek sosial, ekonomi gitu ya. Termasuk social cost-nya tadi itu. Dengan banyaknya estimasi yang disampaikan, ada 51 triliun, 200 triliun, ada yang 68 triliun. Artinya kita kalau dalam pemikirannya Bang Sarkawi, kita belum memiliki data yang lengkap terkait hal ini. Nah, itu problem di kita. Kan. Apalagi kita ini kan sebenarnya bencana ini kan bukan hal yang pertama. Ini udah banyak bencana-bencana yang sering. Bahkan kalau saya lihat di TV itu komen dari Bupati Tapanuli Selatan, itu kan dia udah sampaikan bahwa memang di Tapanuli Selatan itu banjir bandang itu hampir setiap tahun terjadi. Nah, cuma skalanya kan hanya kecamatan spot-spot di kecamatan tertentu. Nah, artinya harusnya ini udah bisa diantisipasi ke depan ya. Karena kejadiannya sering terjadi. Kemudian meskipun skalanya kecil-kecil, tetapi kan ada di titik waktu tertentu skalanya bisa besar, dan saya kira bencana di kita itu seperti periodik juga. Seperti periodik juga, kayak krisis ekonomi lah. 979. Ada siklusnya 20 kan. tahun, Siklus 10 gitu tahun, ya. siklus. Dan itu hampir terjadi. Sebenarnya polanya bisa terbaca. Polanya bisa terbaca, sehingga mempersiapkan mitigasi risiko bencana bisa itu lebih awal ya? Bisa lebih awal. Nah, cuma saya nggak tahu risk awareness dulu lah. Kesadaran kita terhadap risiko itu seperti belum apa? Ya? Masih belum. Nah, ini suara di masyarakat juga nih, Bang Ike sama Pak Sarkawi. Enak dong, karena semua ditanggung oleh APBN. Betul. Padahal yang menikmati adalah yang punya HPH. Betul. Ini gimana caranya, mekanismenya untuk mengambil mereka bertanggung jawab juga terhadap ini? Ya, salah satunya mekanisme denda ya. Dulu kalau saya kan di KPPU ya. KPPU nih. Waktu di KPPU kan yang kita fokus itu adalah praktek monopoli, Mas. Jadi ada perusahaan yang monopoli. Praktek monopoli itu kan perusahaan yang monopoli ini menaikkan harga secara tidak wajar kan. Artinya dia mendapat keuntungan yang tidak normal kan. Nah, keuntungan yang tidak normal ini pasti merugikan konsumen. Nah, untuk merecover kerugian konsumen itu lewat denda. Jadi ada denda persaingan untuk menarik kembali keuntungan yang tidak wajar itu. Yang tidak wajar itu, yang tidak halal itu kan dinikmati oleh si monopoli itu. Nah, dalam kasus ini harusnya ada mekanisme seperti itu. Jadi misalnya ada perkebunan yang perusahaan perkebunan atau bahkan ada yang sengaja melakukan illegal logging. Nah, ini harus ada mekanisme punishment ya. Bukan hanya pidana, tetapi ada denda yang diberikan ke mereka akibat aktivitas yang ilegal tadi itu. Tapi Satgas PKH sudah menyebut akan menagih denda sebesar 38 triliun kepada 71 korporasi sawit dan tambang terkait hal ini. Tapi itu kan masih jauh dari kebutuhan pembiayaan. Artinya kebutuhan kita 51,8 triliun. Nah, itu kalau cuma saya nggak tahu hitung-hitungannya dia tuh gimana. Dari mana 38 triliun. Benar. Saya ingin bertanya karena berdasarkan pengalaman Bang Sarkawi di KPPU.
ini kan karena Bang Sarkawi tadi juga menyinggung soal denda-denda. Ya. Telatkah Satgas PKH ini menyampaikan itu? Begitu karena butuh angka yang sangat besar sekali, 51,8 triliun, tiba-tiba ingin menagih denda. Padahal pada saat, saya ingat sekali, saya pernah mengundang Bang Sarkawi di perbincangan di Sindonews, di iNews Media Group ini, terkait hal itu, denda itu. Kenapa tidak dari dulu itu dikejar terus oleh... Jadi gini, harusnya enforcement, penegakan hukum, pelanggaran ketentuan terkait dengan lingkungan ini ya harusnya ini dari awal dilakukan dari dulu sampai sekarang ya, nggak boleh berhenti. Sama dengan yang kita lakukan di KPPU kan, itu KPPU tidak peduli, pokoknya enforcement kita lakukan terus. Nah sehingga tidak seperti ini ya, baru muncul setelah terjadi bencana, setelah kejadian. Nah artinya ini mekanisme yang harus berjalan terus. Setiap pelanggar lingkungan ini didenda seberat-beratnya kan, karena ya buktinya merusak kan, dan kerusakan yang ditimbulkan itu skalanya luar biasa besar, bukan hanya di daerah yang bersangkutan, tapi efeknya secara nasional ya. Karena lagi-lagi menggunakan APBN. Apalagi ini menggunakan APBN, masa mereka yang menikmati puluhan tahun tiba-tiba tidak ada kerusakan, terus yang merecover seluruh rakyat kan? Betul. Itu nggak yang fair. Nanggung kita pembayar pajak semua. Pembayar pajak, benar. Itu nggak fair. Saya setuju. Harus ada enforcement yang kuat. Kalau menurut hitungan dari kerusakan hutan di Sumatera ya, terutama di 3 provinsi itu sekitar 1 juta hektar lebih. Kalau ada hitungan yang reboisasi 1 hektar itu, kalau angka moderatnya sekitar 8 juta per hektar. Berarti butuh 8 triliun. Nah, 8 kali 1 juta berarti berapa tuh? Ya, katakan itu kan dana yang sangat besar ya. Itu nggak mungkin dong kalau semuanya di-cover sama APBN gitu ya. Ya itu tadi mekanisme itu segera penting yang penikmat HPH ini harus tadi mekanisme denda dan dihitung, mungkin cocok nggak hitungan 38 triliun itu? Ya pasti kalau itu semua masuk ini nggak mungkin cukup. Ya makanya nggak mungkin cukup. Di 51,8 triliun itu nggak mungkin cukup itu Pak. Itu darurat doang itu. Dan saya membayangkan hanya jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, atau plus misalnya ya fasilitas ibadah, fasilitas sekolah dan atau perkantoran nah, pemerintahan. Hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan hutan ya pasti nggak masuk. Pasti nggak masuk. Dan itu harus diurus sendiri dengan mekanisme sendiri yang memang kaitannya dengan keuntungan dari yang mereka dapat gitu ya. Harus ada mekanisme untuk menarik keuntungannya yang diperoleh dari aktivitas ilegal yang dilakukan di tanah negara ya. Nah ini benar-benar enforcement-nya harus kuat. Kalau selama ini berdasarkan pengalaman Bang Sarkawi di KPPU, law enforcement itu terutama terkait denda. Kita kalau korporasi pidana ya mungkin kecil lah bagi mereka. Denda yang harus dibayarkan besar ini sering tertagih nggak sih Bang? Ya, kalau kita di KPPU, kalau sudah inkrah, mereka pada umumnya bayar. Pada umumnya bayar. Ada yang kecil-kecil kadang-kadang ya, tapi yang besar-besar itu pasti bayar. Misalnya terakhir ini kan KPPU lumayan aktif nih melakukan enforcement ya. Misalnya untuk Google kemarin kalau nggak salah 200 miliar ya. Iya, dapat dia, kena dia. Kena perusahaan PT Sani itu. Sekarang lagi berproses juga kalau nggak salah lagi sudah diputuskan dendanya oleh KPPU kurang lebih 449 miliar ya. Dan saya kira banyak lagi yang lain yang sudah diputuskan oleh KPPU. Harapannya kita adalah terkait dengan pelanggaran lingkungan ini proses enforcement dan dendanya ini sama. Sehingga ini ada dana recovery. Nah cuma bukan berarti juga silahkan merusak hutan, lakukan asal bayar gitu. Ini masyarakat sana yang teriak, karena kan yang merasakan dampaknya langsung. Benar. Dan makanya denda itu kan harus memberikan efek jerah. Betul. Dikasih denda, dia nggak akan mengulangi lagi. Gitu. Kenapa? Karena ada efek jerah di dalam pemberlakuan denda itu. Makanya kalau di KPPU itu denda itu kan
bisa sampai 50% dari profit. Oke. Atau 30% dari total sales. Artinya cukup besar sebenarnya. Cukup besar. Itu cukup untuk memberikan efek jerah untuk pelaku industri lingkungan ini. Dan 50% dari sales itu, dari profit atau 30% dari sales itu selama periode pelanggaran. Jadi kalau pelanggarannya 10 tahun, ya 10 tahun didenda sebesar 30% dari sales atau 50% dari profit itu. Oke. Dan saya kira itu kan bisa diberlakukan untuk nariknya berapa lama, Bang? Karena ini untuk rehabilitasi kita butuh sangat cepat. Ya harus pada saat diputus inkrah kalau dia banding sampai ke Mahkamah Agung, setelah diputus oleh Mahkamah Agung ya langsung harus bayar. Dan ini kan terkadang proses hukum di kita kan berjalan lambat. Ya, itu. Berbelit. Bertingkat-tingkat. Makanya proses enforcement-nya harus berlangsung terus. Jangan pada saat bencana baru mikir untuk lakukan enforcement. Melakukan denda, baru hitung-hitung, oh ini ada uang kita nih 38,7 yang bisa kita tagih. Yang bisa kita tagih. Padahal harusnya itu kan dari dulu di-enforce, sehingga terkumpul dana puluhan triliun kan. Terjadi seperti ini ada standby funding ya. Artinya kita punya anggaran emergency fund, fund yang bisa kita gunakan apabila terjadi bencana dimanapun itu berada. Betul. Dan ini Mas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pembiayaannya ini sudah harus dipikirkan melalui mekanisme asuransi. Jadi asuransi bencana. Menarik sekali ini. Ya saya kira kita bisa meniru model Jepang ya. Ya saya kira bencana apapun di Jepang itu kan hampir semuanya di-cover oleh asuransi. Sementara di kita belum melakukan itu. Sementara di kita belum. Di Kementerian Keuangan saya kira sudah ada konsep asuransi bencana ya. Tetapi itu masih terbatas untuk barang aset milik negara. Nah cuma saya nggak tahu nih untuk di kasus di Sumatera Utara, Aceh, Sumbar, apakah aset-aset negara yang ada di situ itu sudah di-cover oleh mekanisme asuransi. Ini mungkin Pak Purbaya nih yang harus menjawab. Mengumumkan bahwa ya jangan khawatir dengan penggunaan APBN misalnya ya. Karena sebagian besar atau seluruh aset negara yang ada di situ sudah di-cover oleh misalnya 70% atau 80% atau bahkan 100% oleh asuransi. Nah, itu tadi kita bicara. Kita nggak tahu ya. Betul. Kita bicara tadi yang Bang Sarkawi jelaskan pemerintahan. Bang Sarkawi juga sempat menyinggung membandingkan dengan Jepang. Ya. Kalau di negara Jepang atau negara lain seperti apa? Apakah hanya gedung pemerintahan saja atau keseluruhan termasuk rumah warga? Keseluruh aktivitas ekonomi itu kan ada insurance di-cover oleh asuransi. Makanya salah satu negara yang industri asuransinya paling maju di dunia itu kan Jepang. Betul. Termasuk asuransi bencana. Makanya kalau lihat perusahaan-perusahaan asuransi global itu kan hampir semuanya mayoritas Jepang kan, Jepang, Amerika, sebagian besar Eropa ya. Itu kan yang paling maju dari sisi industri asuransi. Dan asuransi kebencanaan khususnya yang berkaitan dengan bencana alam ya, saya kira yang paling maju ya Jepang. Mungkin karena mereka ini wilayah yang setiap saat bisa kena gempa. Benar. Gempanya kan sangat sering. Benar. Barusan kemarin aja 7,5 skala Richter, betul. Artinya itu bukan berarti udahlah mekanisme sudah ada gitu ya. Benar. Tapi kan dengan gempa 7,6 skala Richter mungkin kemarin itu ya. Gede tapi kan itu. Kita nggak mendengar ada skala kerusakan yang luar biasa, yang sangat berat ya. Karena apa? Well prepare mereka. Well prepare, kemudian manajemen resiko bencananya sudah sangat bagus. Kalaupun terjadi dampak yang bersifat katastrofik ya yang sangat besar, itu sudah di cover dengan satu mekanisme asuransi termasuk pembiayaan oleh APBN. Jadi menarik ya untuk belajar dari negara-negara yang bisa menyiapkan secara makanya sistematis next dari step-nya Jepang. Mas. Pemerintah Indonesia harus studi ke asuransi bencana yang ada di Jepang. Menarik, usulan menarik. Ya. Nah, satu ini konsekuensi ketika kita tidak menetapkan ini sebagai bencana nasional. Sementara anggaran kita terbatas. Tadi menarik Pak Sarkawi, pelibatan masyarakat. Betul. Untuk bahu-membahu, membangun bersama. Karena ini saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar ini juga tidak mungkin negara sendirian. Nah, gimana ini bentuknya ini? Terutama pemulihan
ekonominya lah, gitu kira-kira ya. Dan saya yakin dengan peringkat Indonesia selalu berada di peringkat 1 World Giving Index, itu paling dermawan. Pasti negara yang paling dermawan, paling tinggi. Makanya yang paling penting kalau berharap pelibatan private sector atau masyarakat umum untuk ikut bergotong royong membiayai bahkan proses pemulihan ini, ya satu, pengelola atau lembaga yang mengkoordinasikan proses rehabilitasi dan recovery ini atau rekonstruksi ini harus benar-benar tingkat trust-nya itu sangat tinggi. Ya paling tidak selevel lah dengan BRR zaman dulu, era Pak SBY di Aceh itu. Sehingga kepercayaan publik lokal maupun internasional itu sangat kuat ya. Betul. Sehingga ini tidak hanya menjadi beban pemerintah ya, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh entitas lah. Nah, tapi dengan catatan ya itu tadi kepercayaan itu harus sangat tinggi. Dan figur siapapun yang ada di situ tuh orang dipercaya dan dianggap amanah untuk mengelola uang zaman dulu besar. Kan Pak Kuntoro ya. Ya saya kira dari sisi kredibilitas kan luar biasa ya. Luar biasa. Termasuk timnya juga waktu itu. Timnya juga sangat kuat. Nah saya kira ya paling tidak menirulah apa yang dilakukan oleh Pak SBY zaman dulu itu ya. Sehingga ini benar-benar trustable ya. Dan banyak figur-figur yang cocok untuk melaksanakan tugas itu ya. Saya kira sangat banyak, banyak. Nah, terkait dengan pertanyaan awal tadi, apa strategi khusus kontrasiklus yang harus kita lakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ini? Apalagi kita mengkhawatirkan jangan sampai Q1 2026 itu ikut larut. Saya kira yang pertama ya, yang paling cepat bisa kita lakukan, yang mau tidak mau tumpuannya ya lagi-lagi harus kembali ke Pulau Jawa. Karena ya yang paling cepat ya. Yang paling cepat itu untuk jadi bantalan. Bantalan karena 60% ekonomi kita ya kontribusinya di Jawa. Coba bayangkan Pulau Jawa itu menyumbang 3,02% terhadap pertumbuhan kita yang 5,04%. Lebih dari separuh kan di kuartal ketiga. Nah, artinya di kuartal keempat pun ya harus di sini. Kemudian yang kedua, yang paling cepat supaya di Q1 2026 tidak terdampak terlalu besar dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa segera pulih lagi. Mungkin bukan pulih ya, ada pergerakan lah di dulu situ. Ya. Belum normal lagi ya, masih butuh waktu lah itu ya. Dana yang 51,8 triliun itu ya benar-benar harus disalurkan cepat sehingga itu bisa menyerap tenaga kerja ya, karena kalau otomatis bangun jalan butuh buruh di situ kan. Kemudian bangun gedung butuh pekerja, kemudian bangun jembatan, perkantoran semuanya kan membutuhkan pekerja dalam jumlah yang banyak ya. Mudah-mudahan teman-teman yang biasanya bekerja sebagai peternak, petani ini untuk sementara bisa dialihkan untuk tenaga itu ya, pembangunan. Kemudian yang ketiga ya itu tadi Mas, aktivitas ekonomi di daerah itu, utamanya di kabupaten kota di luar Jawa, itu kan fokusnya di pasar-pasar tradisional, sehingga percepatan pembangunan kembali pasar-pasar tradisional itu harus jadi prioritas nomor 1 tuh. Untuk apa? Supaya aktivitas ekonomi ini bisa jalan lagi. Nah, saya kira langkah-langkah ini yang bisa dilakukan dalam jangka yang sangat pendek untuk mempercepat proses pemulihan dan tidak berdampak terlalu serius terhadap perekonomian kita secara nasional ya. Nah, mungkin jangka menengah, jangka panjang ya itu tadi, membangun aglomerasi ekonomi di seluruh provinsi sehingga kontribusi masing-masing provinsi terhadap kue ekonomi nasional ini relatif sama ya. Ya mungkin nanti ke depan Jawa tidak lagi terlalu dominan, Sumatera mungkin naik dari 20% sekarang, Sulawesi yang sekarang hanya 7,07% bisa menjadi 15%. Kemudian Kalimantan yang sekarang itu kurang lebih 8% terhadap kue ekonomi nasional bisa naik lagi. Papua juga seperti itu. Ya sehingga pertumbuhan kita ini ya dipicu dari bawah, dari semua daerah karena ada kegiatan manufaktur yang tersebar ya. Dan kalau begitu target pertumbuhan ekonomi 8% bisa jalan. Dan itu pun Pak Purbaya tidak perlu pusing-pusing
lakukan sidak ke Himbara, ke BRI, BNI, BTN untuk menanyakan dana 276 triliun sekarang. Ini tersalur apa enggak? Ini tersalur dengan sendirinya kalau manufaktur di sini bisa jalan kan. Nah, saya kira itu, Mas. Artinya program jangka pendek tadi dengan jangka menengah dan jangka panjang ini harus dilakukan tidak terlalu lama waktunya. Harus bersamaan. Harus bersamaan. Dan ya misalnya yang jangka pendek kan ini otomatis sudah pasti bisa. Karena kita harus rehabilitasi dan rekonstruksi dulu. Termasuk tadi, Mas, menghitung berapa jumlah masyarakat kita di sana yang tidak bisa bekerja sampai sekian bulan ke depan. Ini kan harus di-cover oleh cash transfer, bantuan tunai ke mereka sehingga mereka bisa hidup. Kan? Tapi jangka menengah panjangnya ya sudah harus disiapkan dari sekarang. Dan basisnya kan sudah ada. Ada MP3EI zamannya Pak SBY, itu master plan percepatan dilihat kembali. Sudah ada tagline Indonesia sentris zamannya Pak Jokowi. Tinggal ini dilihat lagi. Nah, ini yang dipercepat implementasinya. Dan tidak perlu studi-studi lagi. Ini kan sudah ada. Sudah ada studinya. Saya bayangkan dulu, Mas, waktu menyusun MP3EI itu kan luar biasa. Diskusi yang dilakukan di mana-mana kan, pelibatan kampus dan segala macam kan sudah dilakukan. Nah, tinggal bagaimana ini dihidupkan lagi. Kembali. Pertanyaan berikutnya adalah pemerintah kan punya program prioritas. Ya. Apakah tadi yang kita obrolin sepanjang ini itu bisa mengganggu itu atau prioritasnya program prioritas terpaksa harus direm dulu gitu. Koperasi Merah Putih. Tapi kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan terlalu fokus ya ke MBG, kemudian fokus ke Koperasi Merah Putih desa, dan ini kan kalau MBG saja tahun 2026 kan bisa sampai 350 triliunan ya. Kemudian mungkin kalau koperasi desa itu ya mungkin di bawahnya. Tapi itu kan dua itu bisa sampai jangan-jangan sampai 500 triliun ya. Nah, ini program ini bagus sejauh pembiayaannya tersedia secara memadai. Nah, sekarang ada kebutuhan darurat di Aceh, Sumut dan Sumbar. Nah, ini kan harus ada sumber pembiayaan tersendiri ya. Kalau tidak ingin menggerus mengurangi yang sudah dianggarkan di MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih ya mau tidak mau kan harus ada realokasi anggaran lagi ya, harus ada yang dikurang-kurangi. Kalau nggak mau berarti pajaknya harus naik kan. Tadi kan Pak Purbaya udah bilang saya nggak mau majakin dulu karena pertumbuhan ekonomi kita masih 5%. Pajaknya baru mau dinaikkan setelah 6%, otomatis pendapatan negara dari pajak kan terbatas. Kalau itu terbatas ya mau tidak mau harus ngutang kan. Sumber negara kalau nggak pajak, pendapatan non pajak atau utang kan. Nah, mau tidak mau ya pasti utang lagi kalau kegiatan-kegiatan yang lain tidak mau dikurangi porsinya ya. Saya kira ya ini pilihan buat Pak Prabowo. Nah, tapi kalau menurut saya ya program prioritas rehabilitasi itu saya kira nomor satu, dan saya kira kan Pak Prabowo sudah mengumumkan ya bahwa ini bukan bencana nasional tetapi prioritas nasional. Artinya dari sisi pembiayaan pun akan jadi prioritas ya. Cuma yang lain-lain tadi yang sifatnya jangka menengah panjang ini harus dikerjakan bersamaan. Kalau enggak kan kejadiannya akan berulang lagi. Begitu akan terjadi lagi hal yang sama, bencana alam, kita akan kelabakan lagi. Jadi pakai pemadam kebakaran terus ya. Betul. Tidak mematikan api ya. Termasuk itu, Mas. Studi ke Jepang. Lihat modelnya mereka bagaimana market pasar melalui instrumen asuransi bisa membiayai itu. Jadi bukan negara lewat APBN yang membiayai jadi tidak mengganggu APBN. Tidak mengganggu program. Sudah ada sistem sendiri yang dirancang untuk menahan itu. Benar. Dan embrionya di Kementerian Keuangan kan sudah ada. Asuransi untuk bencana, tapi hanya terfokus ke aset negara. Mungkin bisa diperluas? Bisa diperluas untuk kegiatan ekonomi yang lain atau aset-aset yang lain. Saya terakhir. Bagaimana pelibatan publik? Karena ini melibatkan APBN, ya kan? Publik kan begitu antusias ya, solidaritas kemana-mana. Bahkan mereka datang dengan sukarela, biaya sendiri, menyalurkan bantuan, ikut bantu, ikut menggalang dana dan sebagainya. Nah, nanti bagaimana pelibatan publik itu agar memastikan 51,8 triliun itu bisa tersalurkan dengan tepat dan tidak ada kebocoran di sana?
Saya kira satu prinsipnya ya, transparansi, akuntabilitas, dan harus partisipatif ya. Akuntabilitasnya apa ya? Satu kan orang sekarang digital ya, semua digitalize. Setiap penggunaan dana itu kan setiap saat bisa dimonitor ya. Pengeluaran Rp1 pun kan bisa dimonitor oleh publik. Nah di sini tuntutannya nih ke Pak Maruli dan tim bagaimana membangun sistem digital sehingga itu bisa diakses oleh siapapun terkait dengan penggunaan dana yang 51,8 triliun itu. Termasuk alokasinya kemana saja. Nah, dengan membangun seperti ini, akuntabel dianggap akuntabel, otomatis kan partisipasi publik akan semakin tinggi ya, pelibatan masyarakat bukan hanya mengontrol, tetapi ikut membiayai. Ternyata kurang kita sumbang lagi. Kenapa? Karena akuntabel terpercaya. Nah, saya kira dan korporasi pun juga bisa dilibatkan lewat CSR. Korporasi pun lewat CSR bisa ikut serta. Ya saya kira catatannya ya transparansi, harus transparan, akuntabilitas, terbuka sehingga semua orang bisa mengakses. Level kepercayaan publik terhadap proses ini tinggi, ya otomatis partisipasi akan jalan. Terima kasih, Bang Sarkawi. Luar biasa nih. Luar biasa. To the point aja ya. Apalagi tadi to the point juga memberikan saran kepada pemerintah. Cukup menarik sarannya. Kita itu bagus. Tujuan kita itu. Baik, Sobat Sindo, banjir boleh surut, tapi ekonomi rakyat tidak boleh larut. Kita butuh aksi nyata, bukan sekedar revisi angka. Jaga pasokan, tahan inflasi, agar negeri ini kembali berdikari. Saya Ika Kesuma pamit. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa di To The Point aja berikutnya. To The Point aja.